Pasal ke-139. Yesus melarikan diri, salah satu dari murid-muridku akan menjualku. Adapun Yesus, maka ia telah ditemukan oleh penulis ini bersama Yakub dan Yahya. Lalu sambil menangis mereka mengatakan, "Wahai Guru, mengapakah engkau lari dari kami? Kami telah mencarimu dengan keibahan hati, bahkan para murid semuanya mencarimu sambil menangis." Yesus menjawab, "Sebenarnya aku lari karena telah kuketahui bahwa segerombolan dari tentara setan mempersiapkan terhadap diriku sesuatu yang segera akan kamu ketahui. Dan akan bangkitlah kepala-kepala imam dan orang-orang tua Israel. Kemudian mereka akan memohon perintah dari hakim Romawi untuk membunuhku. Karena mereka takut kalau aku merebut kerajaan Israel. Lebih dari itu, bahwa salah satu dari muridku akan menjual dan menyerahkan aku sebagaimana Yusuf terjual ke Mesir. Akan tetapi Allah yang Maha Adil itu akan menangkapnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daud. Barang siapa yang memasang jebakan terhadap saudaranya, maka ia sendiri akan terjerumus di dalamnya. Dan Allah akan menyelamatkan aku dari tangan mereka itu dan akan memindahkan aku dari dunia ini." Lalu ketiga murid itu merasa takut, akan tetapi Yesus menghibur mereka. Katanya, "Janganlah kamu takut, karena tidak seorang pun dari kamu yang akan menyerahkan aku." Maka dengan itu sedikit terhiburlah hati mereka. Kemudian pada hari berikutnya, datanglah 36 dari murid-murid Yesus, dua demi dua. Dan ia tinggal di Damsyik menantikan sisa rombongan yang lain. Dan tiap orang dari mereka sedih, karena mereka telah mengetahui bahwa Yesus akan pergi dari dunia ini. Dari itu ia telah mengatakan bahwa seorang yang pergi tanpa mengetahui kemana tujuannya, maka orang itu adalah celaka. Dan lebih celaka lagi ialah seorang yang berkuasa dan mengerti bagaimana ia mencapai suatu tempat yang baik, tetapi ia masih mau tinggal di jalan yang kotor, kehujanan, dan menghadapi bahaya kaum pencuri. Katakanlah kepadaku, wahai saudara-saudara, apakah dunia ini tanah air kita? Tidak, sekali-sekali tidak, karena manusia pertama telah terusir ke alam ini sebagai buangan. Maka ia di situ menderita siksaan dosanya. Pernahkah ada seorang buangan yang tidak memikirkan untuk kembali ke tanah airnya yang kaya, sedang ia melihat dirinya sudah berada dalam kepapaan? Sungguh akal akan menafikan itu. Akan tetapi pengalaman telah menetapkan hal itu dengan bukti. Karena pecinta-pecinta dunia tidak memikirkan tentang mati. Bahkan jika ada seorang mengajak mereka berbicara tentang hal itu, tidaklah mereka dengar omongannya. Pasal ke-140. Bahwa aku telah datang ke dunia ini tetapi untuk ditaruhnya di surga. Percayalah kepadaku, wahai kaumku, bahwa aku telah datang ke dunia ini dengan suatu keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun juga, sehingga Rasul Allah pun tidak diberinya, karena Tuhan kita tidak menjadikan manusia untuk ditetapkannya di bumi ini, tetapi untuk ditaruhnya di surga. Dan sudah barang tentu bahwa seorang yang tiada mengharapkan untuk mendapat sesuatu dari bangsa Romawi, karena mereka itu menganut suatu syariat air dan ibadatnya, orang itu tentu akan membawa segala miliknya untuk tidak bertempat tinggal di Roma, dan justru dengan niat tidak akan pernah kembali. Kemudian keinginannya itu untuk tinggal di Roma akan jauh lebih kecil lagi jika ia pernah menyebabkan kemarahan kaisar. Maka sungguh katakan kepadamu bahwa persoalan hidup kita ini begitulah seharusnya. Dan Nabi Allah Sulaiman meneriakkan bersamaku, "Alangkah pedihnya peringatanmu, wahai maut, kepada mereka yang bersenang-senang dalam kekayaan mereka." Sesungguhnya aku tidak mengatakan demikian itu karena aku harus mati sekarang. Karena sesungguhnya aku mengetahui bahwa aku akan hidup hingga hampir waktu kesudahan dunia ini. Akan tetapi kutarakan hal itu kepadamu agar kamu belajar bagaimana kamu harus mati. Demi Allah, apabila suatu tindakan itu disalahgunakan walaupun sekali, maka itu akan membuktikan keharusan adanya latihan jika diinginkan perbaikannya kembali. Sudahkah kamu melihat bagaimana satuan-satuan tentara itu berlatih di masa damai sesama mereka? Seakan-akan mereka benar-benar berperang,
Maka bagaimanakah seorang yang tidak mempelajari bagaimana ia harus mati akan mendapat mati dalam keadaan yang baik? Nabi Allah Daud telah berkata, "Sungguh bernilai matinya orang-orang suci itu dalam pandangan Tuhan. Tahukah kamu mengapa? Akan kujelaskan kepadamu. Bahwa oleh karena benda-benda yang pandai menggunakan maut itu juga jarang, maka ia menjadi bernilai dalam pandangan Allah pencipta kita. Dan sudah barang tentu bahwa apabila seorang merencanakan sesuatu urusan, tidak saja ia mau menyelesaikannya, tetapi juga ia akan berusaha agar supaya tujuannya itu membawa hasil yang baik. Wahai manusia, alangkah celakanya engkau, wahai insan, yang lebih mengutamakan celananya daripada jiwanya. Karena di waktu membuatnya, ia mengukurnya baik-baik sebelum dipotongnya. Dan apabila telah dipotongnya, ia menjahitnya dengan hati-hati. Tetapi hidupnya yang dilahirkan untuk mati itu, sebab yang hidup pasti akan mati, tetapi hidupnya yang dilahirkan untuk mati itu, sebab tiada akan mati kecuali yang dilahirkan, mengapakah tidak diukurnya oleh insan itu dengan maut? Tidakkah kamu melihat tukang-tukang batu? Betapa mereka tidak meletakkan batu itu, melainkan jika pondamennya sudah di depan mata mereka. Kemudian diukurnya, sudahkah ia kencang, agar tembok itu tidak akan roboh? Wahai insan, alangkah celakanya dia itu, karena bangunan hidupnya akan roboh, disebabkan karena ia tidak melihat kepada pondamen maut.